Pada cover manga One Punch Man chapter 211 ini, terdapat gambar Saitama diiringi tulisan ucapan Selamat Natal. Judul chapter kali ini adalah Rencana. Sebelum ke video yang lebih lanjut, seperti biasa putar dulu intronya. Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutan ingatan MT Void berada dalam Genjutsu God yang diakses oleh Blast. Di sini Void menanyakan tentang misi lebih tinggi yang dikatakan Luna Maya sebelumnya. Luna Maya menjelaskan, peran para ninja, lebih tepatnya politik, adalah sesuatu yang didasarkan pada ketidakpercayaan dan perpecahan di antara manusia. Jika semua kesadaran bisa bersatu dan menjadi satu, maka tidak akan ada lagi ketidakpercayaan atau konflik. Aku terlibat dalam rencana yang lebih tinggi untuk mewujudkan dunia seperti itu. Bukankah kau juga memikirkan hal yang sama, Kak? Dunia ini yang hanya dipenuhi ketidakpercayaan dan konflik, keraguan dan idealisme tidak dibutuhkan oleh seorang ninja. Yang terpenting hanyalah menganalisis kenyataan dan selalu memilih solusi yang terbaik. Inilah kenyataannya. Ayo, kakakku juga ada di pihakku kan? Kata Luna Maya sembari mengulurkan tangan supaya kakak Void memilih jalan yang sama dengan adiknya. Lalu Void berpikir, dunia tanpa ketidakpercayaan dan konflik, apakah sesuatu seperti itu benar-benar bisa ada? Setelah memikirkan hal demikian, akhirnya Void terbujuk oleh rayuan God dan akhirnya mereka menjalin kontak. Kembali ke masa sekarang, di mana Blast dan Void saling melihat ke dalam kenangan masing-masing. Blast bergumam, apa itu tadi? Kenangan Void? Tak pernah kupikirkan bahwa teleportasi bisa memberikan efek seperti ini. Nah, maksud efek teleportasi mengacu pada chapter sebelumnya, di mana Blast teleportasi ke titik koordinat Void yang akhirnya tubuh mereka mengalami penggabungan. Efek dari penggabungan itu keduanya bisa berbagi ingatan satu sama lain. Setelah melihat ingatan satu sama lain, Void langsung melesat menyerang Blast dengan tendangan mautnya. Untungnya Blast dengan sigap menahan dengan tangannya yang sudah regenerasi. Void bertanya, Blast, kau sudah tahu tentang rencanaku dan adikku? Blast tersenyum dan menjawab, apakah ada sesuatu yang aneh tentang itu? Tanya balik Blast sembari melancarkan serangan balik yang membuatnya terpental cukup jauh. Lalu Blast melanjutkan perkataannya, jika itu bohong, aku bisa mengetahuinya. Aku suka orang-orang yang kuat. Maya juga seperti itu. Hanya itu yang penting. Tipu daya atau kesepakatan tidak menjadi masalah besar. Pada chapter ini entah kenapa pedang Void bisa kembali. Padahal sebelumnya Saitama mengambil pedangnya secara paksa. Entah ini kesalahan atau apa, kita lihat saja ke depannya. Kembali ke topik. Di sini terlihat Void seperti mengulur waktu karena tak kunjung menyerang Blast kembali. Merasa ada yang aneh, Blast bertanya, apakah ada alasan bagimu untuk membiarkanku segera menyembuhkan lukaku daripada melanjutkan ini? Void tersenyum. Memang benar, tidak ada pilihan lain selain membunuhmu. Void mengeluarkan energi yang sangat besar, lalu ia melesat dengan cepat untuk menghabisi Blast. Serangan beruntun berhasil dilancarkan yang membuat Blast sangat kewalahan. Sebenarnya Void memiliki sebuah rahasia, entah Blast sudah mengaksesnya atau belum. Pada saat itu, setelah menyerap energi yang bocor dari Garo dan mendapatkan kembali kesadarannya, Void mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk berpura-pura tetap berada di bawah kendali God, melawan para pahlawan, dan meningkatkan jumlah avatar melalui kekuatan kubus. Namun, itu semua hanyalah langkah awal. Pada akhirnya, ia berniat mengorbankan dirinya, menggabungkan seluruh energi yang terkumpul dengan kekuatan Garo, energi yang menentang kehendak God. Dan dengan kekuatan itu, mengalahkan God. Itulah rencana sejatinya. Wow, sungguh mulia sekali tujuan dari Void ini. Namun seperti biasa, cara mewujudkannya juga dibilang tidak benar. Dia mengubah seseorang menjadi avatar God secara paksa. Dan scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan bagaimana cara God menjadikan MT Void sebagai avatarnya. Ia memvisualisasikan adik dan murid kesayangannya supaya Void menerima kekuatannya.
Seiring berjalannya waktu, Void berhasil mendapatkan kesadarannya kembali setelah ia menyerap energi kosmik Garo. Nah, barulah ia bertekad mengalahkan God dengan caranya sendiri. Tak lupa kita juga diperlihatkan kekuatan lain dari teleportasi Blast. Jika Blast berteleport ke titik koordinat seseorang, ia akan mengalami penggabungan yang membuat ingatan satu sama lain saling tumpang tindih. Potensi kekuatan ini sangat berguna jika ingin menyelidiki rencana musuh. Tapi resikonya, jika berhasil menyatu harus dipisahkan menggunakan teknologi pemisah sel monster. Ya, itu jika berhasil loh. Untungnya di kasus Empty Void ini mengalami kegagalan penyatuan. Jadi mereka terpisah sendiri. Tapi efeknya masih bisa mengakses ingatan satu sama lain. Pada panel terakhir, sungguh sangat memukau. Jika Void berhasil dengan rencananya, pertarungan besar yang sangat epik akan terjadi. Kesannya manga One Punch Man akan tamat jika ini terjadi. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 211. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.